Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menjelaskan pemindahan ibu kota Nusantara ini tidak sekedar perubahan geografis, tetapi juga merupakan upaya nyata dalam meningkatkan tata kelola wilayah ibu kota guna mewujudkan tujuan fundamental negara. Hal ini termasuk perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan pendidikan, serta berkontribusi dalam ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan ibu kota Nusantara menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024 ini sebagai salah satu proyek strategis nasional atau proyek prioritas strategis. Dalam dokumen tersebut tercantum dalam angka besar yang menunjukkan kebutuhan dana untuk merealisasikan proyek ini, yakni sekitar 466 triliun. Pada proses pembangunan ibu kota Nusantara diterapkan 8 prinsip utama. Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen dalam membangun ibu kota negara yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang akan membentuk komunitas yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun penjelasannya yang dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pertama, mendesain sesuai kondisi alam. Ibu kota Nusantara ini didesain mengikuti dengan kondisi alam dengan memperhatikan dan mempertimbangkan serta menghormati kondisi alam setempat. Pendekatan ini mencakup pemahaman mendalam terhadap ekosistem, tipografi, dan karakteristik geografis kawasan tersebut. Maka pembangunan ibu kota Nusantara dapat diintegrasikan secara harmonis dengan lingkungan sekitar, mengurangi dampak negatif terhadap alam, dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar untuk menciptakan keragaman dan keberagaman di dalam ibu kota negara. Pendekatan ini mencakup aspek keberagaman budaya, sosial, dan etnis dalam desain dan pelaksanaan pembangunan. Dengan memahami dan menghargai keberagaman, ibu kota dapat menjadi representasi sejati dari moto nasional, yakni Bhinneka Tunggal Ika dengan arti berbeda-beda tapi tetap satu. Ketiga, terhubung, aktif, dan mudah diakses. Prinsip ini menekankan pentingnya konektivitas dan aksibilitas dalam ibu kota negara, melibatkan desain dan pengembangan infrastruktur yang memungkinkan keterhubungan yang baik dengan berbagai wilayah, serta memastikan akses mudah bagi warganya. Fasilitas transportasi yang efisien dan terkoneksi dengan baik akan mendukung aktivitas sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi. Keempat, aman dan terjangkau. Menciptakan lingkungan yang aman dan terjangkau menjadi prinsip kunci dalam pembangunan ibu kota negara. Langkah-langkah keamanan dan keselamatan harus diintegrasikan dalam desain dan pelaksanaan. Sementara kebijakan terkait perumahan dan biaya hidup perlu memastikan bahwa ibu kota dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas hidup. Kemudian yang kelima, kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi. Jadi nantinya di IKN itu akan dilakukan penerapan teknologi modern untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam ibu kota negara. Ini mencakup penggunaan inovasi teknologi dan manajemen perkotaan, pelayanan publik, dan sistem informasi untuk memastikan bahwa kawasan ini beroperasi secara efisien dan memberikan kenyamanan kepada warganya. Dan yang terakhir, peluang ekonomi untuk semua. Prinsip ini menekankan pentingnya penciptaan peluang ekonomi yang merata untuk semua lapisan masyarakat, menyediakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan bisnis dan lapangan pekerjaan,
Ibu kota negara diharapkan menjadi pendorong ekonomi yang inklusif, memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.